Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi sebuah pelajaran yang saya beri judul Padang Gurun versi Tuhan. Nah, mengapa saya memilih judul ini, yaitu Padang Gurun versi Tuhan? Karena setiap kali kita mendengar kata padang gurun, maka yang langsung muncul di pikiran kita adalah dua kata, yaitu yang pertama, ketidaknyamanan. Bukankah padang gurun itu identik dengan ketidaknyamanan? Dan kata yang kedua yang selalu muncul di pikiran kita setiap kali mendengar kata padang gurun adalah penderitaan. Tentu saudara sependapat dengan saya bahwa padang gurun adalah identik dengan ketidaknyamanan dan penderitaan. Itu adalah padang gurun versi kita. Karena ternyata tidak ada seorang pun yang menjadikan padang gurun sebagai tempat favoritnya. Bukankah padang gurun bagi bangsa Israel adalah kuburan? Bagaimana tidak? Karena kurang lebih 3 juta bangsa Israel mati dan dikubur di padang gurun. Itu sebabnya padang gurun adalah mimpi buruk bagi bangsa Israel. Berbicara tentang padang gurun, maka bagi bangsa Israel, padang gurun adalah tempat. Sedangkan bagi orang percaya, padang gurun adalah pengalaman. Mengapa pelajaran ini menjadi penting untuk kita pelajari, untuk kita dengar? Karena pandemi COVID-19 yang sedang kita alami, ternyata penyebaran virus ini berdampak bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada banyak aspek kehidupan kita. Ada banyak orang yang akhirnya mengalami penderitaan akibat pandemi ini. Dan setelah saya mendapatkan pelajaran ini, saya jadi sadar bahwa hari-hari ini sebenarnya kita sedang melewati pengalaman padang gurun kita. Banyak kali kita tersandung dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan karena ternyata kita menjalaninya dengan pikiran dan perspektif manusia. Bukankah dalam Yesaya pasal 55 ayat 8-9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, setelah saya merenungkan ayat ini, maka ada satu poin yang saya dapatkan untuk kita renungkan, bahwa ada saatnya yang terbaik menurut Tuhan bagi kita, dan ternyata hal tersebut adalah terburuk menurut kita. Saya ulang, ada saatnya yang terbaik menurut Tuhan, ternyata hal tersebut justru terburuk menurut kita. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita mulai belajar mengenal Tuhan, sehingga kita dapat belajar mempercayainya. Karena bagaimana mungkin kita bisa mempercayai satu pribadi yang tidak kita kenal? Semakin kita mengenali seseorang, maka semakin mudah kita mempercayainya. Nah, itu sebabnya di momen ini, di kesempatan ini, saya ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa betapa pentingnya hari-hari ini kita bukan cuma hanya mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi ini adalah satu kesempatan untuk saudara dan saya mulai belajar untuk mengenal pribadinya. Karena ketika kita mulai mengenal pribadi Tuhan, maka sebenarnya di situ tanpa sadar kita sedang ditolong untuk belajar mempercayainya. Kembali kepada kata padang gurun. Padang gurun versi kita adalah ketidaknyamanan. Padang gurun versi kita adalah penderitaan. Tapi bagaimana dengan padang gurun versi Tuhan? Padang gurun di mata kita itu identik dengan ketidaknyamanan dan penderitaan. Tapi bagaimana dengan padang gurun di mata Tuhan? Ketika kita membaca Alkitab, maka padang gurun pada awalnya dirancang Tuhan bukan sebagai malapetaka, atau bahkan sebenarnya tidak ada niat di hati Tuhan untuk menjadikan padang gurun sebagai kuburan dari bangsa Israel.
Tetapi apa yang membuat akhirnya padang gurun berujung menjadi kuburan bagi bangsa Israel? Ternyata penyebabnya adalah salah perspektif. Salah perspektif ternyata menghasilkan salah respon. Nah, itu sebabnya tidak heran karena bangsa Israel memandang padang gurun dengan pikiran manusia. Itulah yang membuat akhirnya mereka bereaksi negatif. Mereka bersungut-sungut. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Karena ternyata mereka memandang padang gurun menurut kacamata manusia. Tetapi sudah waktunya saudara dan saya mulai belajar melihat, memandang pengalaman padang gurun yang hari-hari ini sedang kita alami dengan kacamata Tuhan tentunya. Saya mencatat ada 3 hal yang kita bisa pelajari di mana kita bisa melihat padang gurun versi Tuhan atau padang gurun di mata Tuhan. Yang pertama, ternyata padang gurun hanyalah tempat transit sebelum bangsa Israel sampai ke Kanaan. Nah, mendengar kata transit, tentu saudara mengingat bahwa ketika kita melakukan perjalanan khususnya lewat udara dengan pesawat terbang, seringkali sebelum kita sampai ke kota yang menjadi tujuan kita, maka pesawat yang kita tumpangi itu transit di salah satu kota, dan kehadiran kita, keberadaan kita di kota tersebut sebenarnya tidak lama. Karena ternyata sebenarnya kota itu bukan menjadi tujuan akhir kita, tapi hanyalah sebatas tempat transit. Nah, padang gurun ternyata sebenarnya didesain awal oleh Tuhan hanya sebatas tempat transit. Karena sebenarnya di padang gurun Tuhan sedang mempersiapkan mereka. Itu yang pertama. Padang gurun di mata Tuhan ternyata sebatas tempat transit. Yang kedua, ternyata Tuhan sebenarnya merancang padang gurun sebagai sekolah kebergantungan. Ulangan pasal yang ke-8, kita bisa mempelajari ayat-ayat tersebut di mana ternyata sebenarnya padang gurun didesain oleh Tuhan sebagai sekolah kebergantungan bangsa Israel terhadap Tuhan. Tentu kita menyadari bahwa ketika kita berada di padang gurun, maka disitulah kita dipaksa untuk mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun, kita sudah tidak bisa mengandalkan apapun kecuali Tuhan. Bayangkan, selama 40 tahun mereka harus bergantung pada Tuhan. Untuk makan, mereka harus bergantung dari mana yang diturunkan oleh Tuhan. Untuk minum, mereka menunggu kuasa Tuhan dinyatakan. Tanpa tiang awan dan tiang api, pasti mereka akan mengalami kematian karena kepanasan dan karena kedinginan. Disitulah akhirnya kita menyadari bahwa ternyata padang gurun didesain oleh Tuhan sebagai sekolah kebergantungan. Nah, hari ini, bukankah sebenarnya kita harus menyadari bahwa lewat pengalaman-pengalaman yang sedang kita alami ini, ternyata sebenarnya Tuhan sedang membawa kita masuk pada sekolah kebergantungan. Saya mengalami bahwa sejak pandemi ini dimulai sampai dengan detik ini, justru disitulah saya mulai belajar arti kebergantungan dengan Tuhan. Hari-hari ini saya menyadari bahwa padang gurun berjasa, pengalaman ini berjasa, pandemi ini ternyata berjasa bagi saya dan bagi keluarga untuk belajar artinya kebergantungan akan Tuhan. Dan yang luar biasa, ternyata Tuhan adalah pribadi yang bisa diandalkan. Sebagai penolong dalam kesesakan, Dia sangat terbukti. Dan kapan kita mulai mengalami ini? Ternyata itu semua terjadi ketika kita menjalani pengalaman padang gurun. Itu yang kedua. Padang gurun di mata Tuhan yang pertama adalah tempat transit sebelum mereka sampai ke Kanaan. Yang kedua, ternyata padang gurun di mata Tuhan adalah sekolah kebergantungan. Dan yang ketiga, ternyata saya melihat di dalam Alkitab bahwa padang gurun didesain Tuhan sebagai tempat pengenalan. Bukankah padang gurun didesain oleh Tuhan menjadi sebuah tempat di mana bangsa Israel bukan hanya mengalami pertolongan Tuhan, tetapi bangsa Israel boleh mengalami pengenalan akan pribadi Tuhan. Padang gurun adalah tempat di mana Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Di padang gurun juga adalah sebuah tempat di mana Tuhan ingin menyatakan kasih sayangnya.
Dan bukan hanya itu, tetapi di padang gurun juga adalah menjadi satu tempat di mana dia ingin menyatakan tanggung jawabnya kepada kita. Selama ini dia berjanji bahwa dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan memang saudara, lewat pengalaman padang gurun yang hari-hari ini sedang terjadi di dalam masa kini kita, ternyata disitulah kita bukan hanya sebatas tahu tentang Tuhan, tapi kita mulai mengalami benar-benar Tuhan itu bukan pribadi yang dicatat dalam Alkitab. Tuhan bukanlah pribadi yang pernah hidup di masa lalu, tapi dia pribadi yang masih nyata sampai dengan hari ini. 3 hal di mana padang gurun versi Tuhan. Saya ulang, yang pertama tempat transit, yang kedua sekolah kebergantungan, yang ketiga adalah tempat pengenalan. Dalam Hosea pasal 2 ayat 13 sampai 19, kita akan melihat sebuah perspektif yang unik tentang padang gurun di mata Tuhan. Dalam ayat 13 firman Tuhan berkata, "Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya." Ayat 14, "Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana." Di sana dalam konteks ayat ini adalah di padang gurun. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Ayat yang ke-15. Maka pada waktu itu, pada waktu kapan saudara? Pada waktu di padang gurun. Demikianlah firman Tuhan, "Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku." Ayat yang ke-16, "Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan aku akan membuat engkau berbaring dengan tentram." Di mana saudara? Di padang gurun. Ayat 18, "Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang." Ayat 19, "Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan." Bukankah dari ayat demi ayat yang kita baca dan pelajari dari Hosea pasal 2 ayat 13 sampai 19 ini, betapa bedanya padang gurun versi Tuhan dengan padang gurun versi kita. Ternyata padang gurun adalah tempat Tuhan ngedate dengan umatnya, di mana Tuhan ingin menjadikan padang gurun sebagai tempat kita menyendiri bersama dengan Tuhan. Disitulah Tuhan ingin menyatakan dirinya secara pribadi. Dan disitulah dia mulai menyatakan kasihnya, kuasanya, kesetiaannya, dan dilepaskan bagi kita. Demi apa? Demi membujuk saudara dan saya. Demi merebut hati kita. Sampai si satu titik kita merelakan diri dan kita memasuki sebuah hubungan keintiman bersama dengan Tuhan. Ternyata saudara, padang gurun seharusnya menjadi tempat keintiman kita dengan Tuhan. Mari renungkan keadaan rohani kita sebelum pandemi ini dengan keadaan rohani kita di saat ini. Saya menyadari memang lewat masa pandemi ini ada banyak yang hilang mungkin. Kenyamanan kita menjadi terganggu. Ada banyak hal yang terusik dalam diri kita dan membuat kita sangat tidak nyaman. Tetapi saya menyadari ternyata lewat pandemi ini ada banyak hal justru yang Tuhan tumbuhkan. Keserupaan dengan Kristus mulai ditumbuhkan dalam diri saudara dan saya. Dan bukan hanya itu, kita semakin dibukakan oleh Tuhan betapa dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang setia. Dia adalah pribadi yang benar-benar sempurna. Dan disitulah sebenarnya kasih demi kasih,
kuasa demi kuasa, pertolongan demi pertolongan, semakin akhirnya menyadarkan kita betapa Dia sempurna dalam mengasihi kita. Dan di titik akhirnya, dan yang dinantikan oleh Tuhan adalah kita menyerahkan hati kita, hidup kita, dan memasuki sebuah dimensi hubungan yang benar, bukan hanya sebatas memanfaatkan Tuhan, membutuhkan Tuhan, tapi lewat pengalaman padang gurun kita akan memasuki sebuah fase hubungan intim bersama dengan Tuhan. Hubungan kasih, hubungan yang didasari oleh kasih, di mana disitulah akhirnya kita akan mulai melihat betapa berjasanya pengalaman padang gurun bagi kehidupan kita. Hari ini, bukankah sebenarnya di masa-masa ini Roh Kudus sedang berbicara untuk menenangkan hati kita? Seandainya kita benar-benar mengarahkan pendengaran kita kepadanya, maka saya sangat yakin bahwa sebenarnya Roh Kudus yang ada dalam diri kita sedang berbicara untuk menenangkan hati kita. Ada banyak ketakutan, ada banyak kebingungan, ada banyak kekhawatiran, tapi mari dengar apa yang Roh Kudus sedang katakan dalam diri kita. Bersama dengan Tuhan kita bisa lewati semuanya. Bersama dengan Tuhan, padang gurun diubah bukan menjadi tempat penderitaan, tapi menjadi taman Tuhan, di mana disitulah kita mulai mengalami betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saudara, jangan kutuki padang gurunmu, karena padang gurunmu adalah berkat-Mu. Karena tanpa padang gurun kita tidak akan pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukankah akar dari masalah kehidupan kita adalah yang kita rindukan justru adalah kemandirian? Sedangkan yang justru Tuhan rindukan dari diri kita adalah kebergantungan. Kita tidak menikmati kebergantungan, padahal Tuhan justru menikmati saat kita benar-benar bergantung padanya. Hari ini belajarlah untuk memiliki kacamata yang benar dalam memandang pengalaman-pengalaman yang sedang kita alami hari-hari ini. Saya akan tutup dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 7 adalah sebuah pengalaman yang dialami oleh Paulus, dan pengalaman ini adalah pengalaman yang membuat dia menderita. Nah, apa reaksi dia ketika dia mengalami penderitaan ini? Ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tapi yang luar biasa ayat yang ke-9, saudara, dalam 2 Korintus 12. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ternyata Tuhan tidak mau mengangkat duri di dalam dagingnya, tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan yang luar biasa, ketika Tuhan mulai menyatakan perspektif duri dalam daging yang sedang Paulus alami, akibatnya apa yang terjadi? Terjadi shifting dalam ayat 10. Karena itu aku senang dan rela. Apa yang mengejutkan saya? Sebelumnya bukankah Paulus tidak senang dan tidak rela? Itu sebabnya dia berdoa sebanyak 3 kali supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Tapi ternyata setelah Tuhan mulai menyatakan perspektifnya, versinya, tiba-tiba Paulus mulai melihat sesuatu yang berbeda. Dan disitulah dia mulai mengatakan, karena itu aku senang dan rela. Di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang luar biasa, ketika cara pandangnya terhadap duri dalam daging diubah, maka hasilnya ada kerelaan untuk melewati kelemahan dan siksaan dan kesukaran dan penganiayaan dan kesesakan. Karena ternyata ada berkat di balik pengalaman duri dalam daging Paulus. Masalah dengan kita adalah kita ingin mengalami kuasa yang sempurna, tapi ternyata Alkitab katakan bahwa dalam kelemahanlah justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bukankah di masa-masa ini justru kuasa Tuhan sangat sempurna dalam hidup kita?
Memang kadang kita tidak dapat mengubah keadaan, saudara. Lihatlah padang gurun bukan seperti yang kita pikirkan, tapi lihatlah padang gurun seperti yang Tuhan lihat dan Tuhan pikirkan dan Tuhan rancangkan. Ingat, hari-hari ini adalah satu kesempatan di mana Tuhan sedang mengajar kita bahwa memang yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan semata-mata. Kita tidak bisa berharap kepada siapapun. Kita tidak bisa berharap kepada apapun. Bukankah ketika kita mencoba menengok hari esok, melihat hari esok, semuanya gelap, semuanya tidak pasti. Tetapi yang pasti adalah Tuhan selalu ada dalam hidup kita dan Dia selalu berjalan bersama kita. Dan saya sangat yakin padang gurun sangat berjasa untuk membuat semakin hari semakin kita mengenal pribadi Tuhan. Mari lihatlah padang gurun bukan menurut versi manusia, tapi menurut versi Tuhan.